Arti starter pack secara bahasa. Starter pack berasal dari bahasa Inggris yang berarti paket awal. Tapi jika ditelaah dalam penggunaan sehari-hari di Indonesia, agaknya kurang pas ketika digunakan di beberapa momen dan kondisi. Maka dari itu, secara istilah, arti starter pack yang sering digunakan adalah barang-barang yang identik dengan hal diucapkan pertama, seperti kampus starter pack. Maka, barang-barang yang identik dengan anak kampuslah yang muncul. Bagi kaum milenial, mungkin istilah starter pack atau starter kit sudah tidak asing lagi di telinga. Istilah tersebut merupakan salah satu bahasa gaul yang sering banyak digunakan. Biasanya, kalimat ini banyak bermunculan di meme media sosial atau online shop. Sudah 1 tahun lebih lamanya kita berkuliah secara online karena pandemi COVID-19. Susah senangnya kuliah online membuat banyak di antara kita yang ingin segera kuliah offline alias kuliah tatap muka seperti sebelum pandemi. Selain mahasiswa lama yang rindu akan kuliah tatap muka, ada juga mahasiswa baru angkatan 2020 yang belum pernah merasakan keseruan kuliah tatap muka. Tak heran jika mahasiswa baru banyak yang sangat menantikan momen kuliah offline. Kabar baiknya, mulai bulan depan, perkuliahan tatap muka akan berangsur-angsur dibuka kembali. Buat kamu yang sudah sangat merindukan kuliah tatap muka, terutama mahasiswa angkatan 2020 dan mahasiswa 2021 yang belum pernah merasakan kuliah tatap muka di kelas. Berikut, kami sudah merangkum beberapa starter pack untuk mahasiswa baru dalam mempersiapkan diri untuk menjalani perkuliahan tatap muka. Buku dan bahan bacaan. Salah satu perbedaan yang paling mendasar antara mahasiswa dengan anak SMA adalah mahasiswa harus lebih rajin membaca. Kita dituntut untuk mencari ilmu sebanyak mungkin secara mandiri. Salah satunya adalah dengan membaca buku dan jurnal. Kamu perlu mencari tahu buku-buku dasar terkait dengan materi perkuliahan yang sesuai dengan jurusanmu. Kamu bisa membeli, meminjam buku di perpustakaan, atau meminjam dari kakak tingkat. Dengan adanya bahan bacaan yang cukup, tentunya kamu akan semakin siap untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Pakaian yang sopan dan rapi. Beberapa jurusan telah menentukan pakaian apa saja yang boleh dipakai dan pakaian apa saja yang tidak boleh dipakai. Misalnya, jurusan pendidikan umumnya melarang mahasiswanya untuk mengenakan celana jeans. Namun, banyak juga jurusan yang tidak menentukan pakaian mahasiswanya. Yang terpenting adalah rapi, bebas, dan sopan. Seperti apakah kriteria rapi, bebas, dan sopan ini? Umumnya, kemeja berkerah adalah pakaian nomor 1 yang wajib dipunyai oleh mahasiswa. Kamu bisa memilih kemeja polos dengan warna netral agar mudah dipadu padankan. Selain itu, blus dan tunik juga masih dianggap sebagai pakaian yang rapi, asalkan corak dan modelnya tidak berlebihan. Untuk laki-laki, memakai pakaian berkerah sudah seperti kewajiban. Hal ini karena banyak kampus yang melarang mahasiswanya untuk memakai kaos oblong. Untuk bawahan, celana bahan dan rok yang tidak terlalu ketat dapat menjadi pilihanmu. Kamu juga bisa memakai celana jeans asalkan terlihat rapi dan sopan. Untuk sepatunya, kamu bisa menggunakan sepatu kets ataupun flat shoes. Gunakanlah sepatu yang sopan dan nyaman untuk dipakai di kampus. Laptop atau gadget. Meskipun tidak ada kewajiban bahwa mahasiswa wajib memiliki laptop, alangkah baiknya jika kamu memilikinya. Hal ini karena akan ada banyak materi dan tugas yang harus kamu simpan. Selain itu, kamu perlu menyesuaikan spesifikasi laptop atau gadgetmu dengan jurusan yang kamu ambil. Apabila kamu mengambil jurusan hukum, politik, atau filsafat, mungkin spesifikasi laptop yang mumpuni untuk kegiatan administrasi atau mengerjakan tugas mengetik seperti makalah sudahlah cukup. Tapi, apabila jurusanmu adalah teknik sipil, arsitektur, atau jurusan desain
IT dan komputer, maka kamu membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi atau mumpuni, sehingga dapat mengoperasikan berbagai software penting dan spesifik. Jadi, jika uangnya belum cukup atau kamu belum tahu pasti spesifikasi laptop yang dibutuhkan, lebih baik membeli laptopnya ditunda dulu. Buku catatan, alat tulis, dan kertas. Meskipun kamu berencana untuk mencatat materi melalui laptop, kamu tetap harus membawa buku khusus untuk mencatat dan alat tulis. Hal ini karena terkadang ada materi yang lebih mudah untuk dicatat di buku daripada di laptop. Selain itu, kamu juga perlu menyiapkan kertas HVS atau folio dalam jumlah yang cukup. Apalagi jika kamu adalah mahasiswa klaster Saintek yang akrab dengan laporan praktikum. Jadi, meskipun sudah terbiasa selalu menggunakan laptop, kamu tetap harus menyiapkan alat tulis, buku, dan kertas. Informasi mengenai kampusmu. Mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 mungkin belum begitu mengenal area-area kampusnya. Oleh karena itu, buat kamu angkatan 2020 dan 2021 perlu mengenali lokasi-lokasi seperti gedung administrasi, gedung perkuliahan, kantin, tempat ibadah, dan sebagainya. Selain itu, kamu perlu mengenali apa saja organisasi dan komunitas di jurusanmu, agar bisa segera menentukan mana yang ingin kamu ikuti. Jadi, kamu tidak akan kebingungan ataupun terlalu banyak mengikuti organisasi nantinya. Kartu identitas dan kartu tanda mahasiswa. Kartu identitas berupa KTP atau kartu tanda mahasiswa atau KTM merupakan dua benda yang harus selalu kamu bawa ketika berada di lingkungan kampus. Hal ini karena KTM memiliki peran yang amat penting. Bahkan di beberapa universitas, mahasiswa yang akan masuk area kampus wajib menunjukkan KTM. Selain itu, KTM sangat berguna untuk pinjam-meminjam buku di perpustakaan, naik bus kampus, dan menggunakan fasilitas lainnya yang ada di kampus.